Dan kita harus sadar sebagai manusia tidak akan hidup selama-lamanya di dunia. Akan datang waktunya kita mati. Dan itu bisa datang dengan tiba-tiba. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan seseorang tidak tahu di mana dia akan mati di muka bumi ini. Ada orang yang selama hidupnya selalu di Indonesia, kemudian mendapatkan kabar gembira bisa berhaji. Berangkat haji, meninggal di Makkah. Dia tidak menyangka nantinya meninggal di Makkah. Dan dia juga tidak tahu nantinya ketika haji itulah dia meninggal. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, dimanapun kalian berada, maka kematian pasti akan menemui kalian. Walaupun kalian di gedung-gedung, di bangunan-bangunan yang sangat kuat, kematian akan mendatangi kalian. Dan kalau kematian sudah datang waktunya, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundur. Semua dari kita pasti telah meyakini hal ini. Hanya saja kadang-kadang kita lupa. Kita juga harus sadar sebagai manusia, kita harus mengumpulkan bekal untuk akhirat kita setelah kematian kita. Kita mati yakin iya. Setelah kematian ada kehidupan, iya. Di kehidupan itu kita butuh bekal, iya. Dan kehidupan setelah kematian ini jamaah, kehidupan yang jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, khususnya para ummahat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat mudah melakukan kebaikan, nikmat teman yang baik, dan seterusnya. Sungguh banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita dan itu harus kita syukuri agar Allah Subhanahu wa ta'ala terus menjaga kenikmatan-kenikmatan ini dan mudah-mudahan dengan syukur Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya tambahan kenikmatan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan, semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini tentang agar sisa umur kita efektif dalam menyiapkan bekal akhirat kita. Kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita diciptakan tujuan utamanya adalah untuk beribadah. Ya. Tujuan utama kita diciptakan di dunia adalah untuk apa? Untuk ibadah. Di surat Adz-Dzariyat
Allah sudah tegaskan hal tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jin dan manusia tidaklah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan kita masuk dalam bangsa manusia. Kita harus sadar akan hal ini. Kita ada di dunia, tujuan utama kita adalah untuk beribadah. Adapun yang lainnya, maka itu tujuan sampingan. Yang lainnya tujuan sampingan. Maka jangan sampai kita menyamakan target ibadah dengan target kehidupan kita yang lainnya. Kita harus jadikan ibadah sebagai target utama kehidupan kita. Karena inilah tujuan utama kita diciptakan di dunia ini. Dan kita harus sadar sebagai manusia tidak akan hidup selama-lamanya di dunia. Akan datang waktunya kita mati. Dan itu bisa datang dengan tiba-tiba. Di dalam Al-Quran disebutkan, Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya di sisinya pengetahuan tentang kapan datangnya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith. Dialah yang menurunkan hujan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Dan seseorang tidak tahu apa yang bisa dia lakukan di hari esoknya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan seseorang tidak tahu di mana dia akan mati di muka bumi ini. Seseorang tidak akan tahu di mana dia akan mati di muka bumi ini. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui lagi maha tahu yang detail-detail, ya, yang kecil-kecil, yang samar-samar. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada orang yang selama hidupnya selalu di Indonesia. Kemudian mendapatkan kabar gembira bisa berhaji. Berangkat haji, meninggal di Makkah. Dia tidak menyangka nantinya meninggal di Makkah. Dan dia juga tidak tahu nantinya ketika haji itulah dia meninggal. Ada yang sebaliknya. Selama hidupnya dia tinggal di Makkah. Suatu ketika datang ke Indonesia, meninggal di Indonesia. Dan seterusnya, kita tidak tahu di mana kita mati dan kapan kita mati. Yang jelas kita semuanya yakin bahwa nantinya kematian akan mendatangi kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa pasti akan mencicipi kematian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, "Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, maka kematian pasti akan menemui kalian.
Walaupun kalian di gedung-gedung, di bangunan-bangunan yang sangat kuat, kematian akan mendatangi kalian. Dan kalau kematian sudah datang waktunya, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundur. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa anfiqu, ini di surat Al-Munafiqun. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian dari rizki yang kami berikan kepada kalian sebelum salah seorang dari kalian kedatangan kematian. Sebelum kematian mendatangi salah seorang dari kalian. Dan dia mengatakan, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, seandainya engkau bisa mengakhirkan ajalku, walaupun hanya untuk waktu yang sebentar, fa'as-saddaq wa akum minas salihin, sehingga aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang saleh. Setelah itu Allah katakan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengakhirkan untuk siapapun ketika ajalnya sudah datang. Siapapun tidak akan diakhirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ajalnya kalau memang sudah datang. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, semua dari kita pasti telah meyakini hal ini. Hanya saja kadang-kadang kita lupa. Makanya perlu kita ingatkan kembali. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, berikanlah pengingat. Sesungguhnya pengingat itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita juga harus sadar sebagai manusia, kita harus mengumpulkan bekal untuk akhirat kita setelah kematian kita. Kita mati yakin iya. Setelah kematian ada kehidupan, iya. Di kehidupan itu kita butuh bekal, iya. Dan kehidupan setelah kematian ini jamaah, kehidupan yang jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia. Kehidupan dunia hanya sebentar jemaah. Hanya sebentar. Coba lihat diri masing-masing. Lihat diri masing-masing. Ada yang tidak terasa sudah umur 20 tahun. Ada yang tidak terasa sudah umur 30 tahun. Ada yang tidak terasa sudah umur 40 tahun. Ada yang tidak terasa sudah umur 60 tahun. Nantinya akan ada banyak dari kita yang tidak terasa ternyata ajal sudah di depan kita. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di dunia hanya sebentar. Setelah kematian, kehidupan akan sangat panjang. Alam barzakh, yaitu alam kubur, itu bisa sampai ribuan tahun jemaah. Itu pun disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan istilah ziarah. Alhaakumut takathur hatta
hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur artinya tindakan memperbanyak harta telah melalaikan kalian sampai kalian menziarahi kuburan-kuburan kalian. Maksudnya sampai mati. Manusia biasanya seperti itu. Di dalam hidupnya dia berlomba-lomba untuk memperkaya diri. Ini sesuatu yang tidak murni jelek, ya. Memperkaya diri kalau tujuannya baik, jadi baik. Saya tidak ingin menjelaskan masalah ini, tapi saya ingin menjelaskan kata-kata Allah hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian menziarahi kuburan-kuburan. Dikatakan ziarah. Allah pilih kata-kata ziarah. Ziarah itu berkunjung. Ziarah itu dalam bahasa Indonesianya berkunjung. Berkunjung itu sebentar atau lama jamaah? Sebentar. Kita berkunjung ke rumah adik, tidak lama. Kita berkunjung ke rumah teman, tidak lama. Kalau lama namanya bukan berkunjung lagi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alam kubur dengan kata-kata ziarah. Ini menunjukkan bahwa menurut Allah alam kubur itu sebentar. Alam kubur itu sebentar. Padahal jamaah kita lihat ya. Orang-orang yang sudah dikuburkan itu ada yang sudah ribuan tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang sudah lebih dari 1400 tahun berada di alam kubur. Dan itu dikatakan oleh Allah hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian menziarahi kuburan-kuburan. Maksudnya sampai kalian masuk ke kuburan. Kalau yang sampai ribuan tahun saja ini dikatakan sebagai ziarah, maksudnya waktunya sebentar. Apalagi kehidupan dunia jemaah. 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umurnya umatku antara 60-70 tahun, sedikit yang melampaui umur ini. Betapa sebentarnya kehidupan dunia ini. Padahal kehidupan dunia itulah yang menjadi modal utama kita mencari bekal. Sebelum kehidupan dunia tidak ada kesempatan mencari bekal jemaah. Bahkan ketika kita masih kecil, ya, kita belum bisa mengumpulkan bekal dengan baik. Lalu berapa lama kita bisa mengumpulkan bekal? Umur yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan bekal ini sangat sebentar sekali. Makanya jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita harus benar-benar memikirkan bagaimana agar umur kita ini benar-benar efektif untuk bekal akhirat kita. Dan ini PR besar bagi kita. Ini PR besar bagi kita. Nantinya kita akan tinggalkan dunia ini. Dan yang akan kita nikmati selama-lamanya adalah akhirat kita. Na'udzubillahi min dzalik, kalau akhirat kita ternyata neraka Allah, na'udzubillahi min dzalik. Kita sangat berharap sekali kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin.
Jamaah, kalau kita hanya berangan-angan tapi tidak berusaha, maka tidak ada gunanya. Ya, kita berangan-angan tapi tidak berusaha, maka apa gunanya? Orang yang ingin kaya, berangan-angan kaya, tidak bekerja, apa dia bisa menjadi kaya? Orang yang berangan-angan ingin mendapatkan ilmu agama yang mendalam, hanya berangan-angan, tidak belajar, maka tidak akan mendapatkan ilmu agama. Orang yang berangan-angan ingin mendapatkan keturunan, tapi tidak berusaha menikah, apakah dia bisa dapat keturunan? Begitu pula dengan akhirat kita. Kalau kita ingin mulia di akhirat, angan-angan saja tidak bermanfaat sama sekali. Tidak ada gunanya. Kalau kita ingin mulia di akhirat, maka berusahalah sebaik mungkin dalam mempersiapkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekal. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah ketakwaan. Ketakwaan tidak lain adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat dari takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya. Menjalankan perintah ibadah. Takut kepada Allah ibadah. Dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Dan meninggalkan larangan-larangan Allah itu juga ibadah. Takwa pada akhirnya kembali kepada makna ibadah. Bekal yang paling baik untuk akhirat kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihat diri masing-masing apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Amalan apa yang sudah dia lakukan untuk hari esoknya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraba diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok? Apa yang sudah kita persiapkan untuk akhirat kita? Coba tanya diri masing-masing jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Sudahkah kita memiliki amalan untuk memperjuangkan agama Allah? Apa yang sudah kita lakukan untuk menolong agama Allah? Coba tanya diri masing-masing. Sudahkah kita memiliki umur kedua? Amalan-amalan yang tetap bisa mendatangkan pahala walaupun kita sudah meninggal. Sudahkah kita wujudkan itu? Sudahkah kita memiliki amalan yang tersembunyi dari orang lain? Amalan yang tidak kita tampakkan kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita punya amalan yang seperti itu? Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau kita tidak memikirkan yang seperti ini, maka kita akan rugi dengan serugi-ruginya di akhirat nanti. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Bagaimana kita berusaha
agar umur kita bisa benar-benar efektif untuk bekal akhirat kita. Ini yang menjadi tema utama kajian kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang bisa kita lakukan, dan ini yang paling penting, berdoa kepada Allah agar Allah memberkahi sisa umur kita dan membantu kita dalam beribadah kepadanya. Ini harus punya waktu ya, ini harus punya tempat dalam doa-doa kita. Kita harus menyediakan space dalam doa kita untuk meminta kepada Allah agar Allah memberkahi umur kita. Dan Allah memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Jangan sampai kita lalaikan ini. Karena ini bisa menjadi kunci kebaikan yang sangat besar untuk kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah mengarahkan sebagian sahabatnya untuk berdoa dengan doa-doa yang isi kandungannya seperti ini. Seperti misalnya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz ibn Jabal. Beliau mengatakan, "Usika ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, aku berwasiat kepadamu. La tada'anna fi duburi kulli salatin taqul." Jangan sampai engkau meninggalkan doa di setiap akhir salatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu. Bantulah aku untuk beribadah dengan baik kepadamu. Dan bantulah aku untuk bersyukur kepadamu. Ya. Ala dzikrika, ya, bantu aku untuk berzikir kepadamu. Wa syukrika, bantu aku untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, bantu aku untuk beribadah dengan baik kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memilih doa ini untuk sahabat Mu'adz ibn Jabal kecuali karena doa ini sangat penting sekali. Makanya wasiatnya doa ini itu dibaca di setiap akhir salat. Jadi sebelum salam jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jangan sampai lupa membaca doa ini setiap sebelum salam. Itu termasuk di antara waktu yang mustajab untuk berdoa di dalam salat kita, ya. Jadi setelah kita tasyahud bersolawat untuk Rasulullah, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak doa. Dan termasuk doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca di akhir salat adalah doa ini. Maka jangan sampai kita tinggalkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Termasuk di antara doa yang mengandung makna ini, ya, adalah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang menggerakkan hati, gerakkan hati kami kepada ketaatanmu. Gerakkan hati kami untuk melakukan ketaatan kepadamu. Ya, ini penting jamaah. Agar kita punya semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah
yang mampu menjadikan kita semangat beribadah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu perbuatan yang baik, amal-amal yang baik, dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, amalan-amalan yang baik. Bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imamul muttaqin. Pemimpinnya orang yang bertakwa. Imamul mursalin. Sayyidul anbiya wal mursalin. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia. Yang paling tahu bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja beliau masih berdoa dengan doa seperti ini. Apalagi kita jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ya. Di dalam hadis yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa hubbal masakin. Aku memohon kepadamu agar aku bisa mencintai orang-orang miskin. Wa antaghfirali wa tarhamani. Aku memohon kepadamu ya Allah agar Engkau mengampuni dosa-dosaku dan menyayangi aku. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira maftun. Apabila Engkau menghendaki untuk menurunkan fitnah atau mendatangkan fitnah kepada suatu kaum, maka wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah itu. Wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaanmu. Maksudnya aku memohon kepadamu agar aku mencintaimu. Wa hubba man yuhibbuk. Dan aku memohon kepadamu agar aku mencintai orang yang mencintaimu ya Allah. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Aku memohon kepadamu ya Allah agar aku mencintai amalan yang bisa mendekatkanku kepadamu. Mendekatkan aku kepada kecintaanmu. Ya. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya dari doa-doa ini jamaah adalah kita meminta kepada Allah agar Allah memberkahi umur kita dengan amalan-amalan kebaikan. Agar Allah membantu kita dalam melakukan ketaatan kepadanya. Ya, ini yang pertama. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita itu Allah benar-benar memberikan taufik kepada kita melakukan amalan-amalan yang mulia di sisa-sisa umur kita. Kemudian yang kedua jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, perhatikan masalah niat. Perhatikan masalah niat. Masalah niat ini masalah yang sangat penting. Karena dengan niat amalan yang sebenarnya murni duniawi bisa bermakna ibadah. Bisa bernilai ibadah. Kita tidur. Sebenarnya itu sesuatu yang mubah-mubah saja. Sesuatu yang mubah itu yang boleh untuk dilakukan, boleh untuk ditinggalkan, tapi tidak ada pahalanya. Dan tidak ada dosanya. Kita lakukan tidak ada pahala, tidak ada dosa. Kita tinggalkan tidak ada pahala, tidak ada dosa. Tidur
Pada asalnya hukumnya seperti ini. Tapi jamaah, kalau kita bisa memperhatikan niat kita, kita bisa mengubah tidur ini menjadi bernilai ibadah, bernilai pahala. Misalnya kita tidur, niat kita adalah untuk bisa beribadah lebih baik. Kalau kita tidak tidur, ibadah kita kurang khusyuk karena merasa kecapean. Dengan tidur, kita bisa fresh. Setelah bangun, setelah itu kita bisa beribadah dengan lebih baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur malam misalnya. Niatnya agar bisa bangun di akhir malam. Dan bisa sholat di sepertiga malam terakhir. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia dan mengatakan kepada para hambanya, siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabahi doanya. Siapa yang meminta hajat kepadaku, aku penuhi hajatnya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni dosa-dosanya. Ini tidur yang tadinya sesuatu yang mubah menjadi bernilai pahala. Makan juga demikian. Kita ketika makan, kita bisa niatkan untuk sesuatu yang baik. Sehingga makan itu bernilai pahala. Kita niatkan untuk membantu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berolahraga. Kita bisa niatkan untuk kebaikan. Niatnya untuk menjaga nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi bernilai pahala. Kita mandi. Mandi setiap hari kita lakukan. Apakah kita sudah niatkan untuk kebaikan jamaah? Berapa mandi yang sudah kita lakukan dan tidak bernilai pahala? Kita mandi bisa mendapatkan pahala dari mandi itu. Ini bukan mandi besar ya. Ini mandi yang setiap hari itu. Kalau mandi besar itu ibadah cuma. Mandi-mandi yang biasa ini setiap hari kita lakukan dan seringkali kita lupa mengatur niatnya. Kita bisa meniatkan mandi itu untuk menjaga nikmat Allah. Menjaga nikmat Allah. Dan ini ibadah. Intinya jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, perhatikan niat. Ya. Dalam masalah ibadah, perhatian niat ini juga sangat-sangat penting. Ya. Taib. Sebelumnya saya ingin contohkan lagi yang tadi, bekerja jamaah. Bekerja itu menjadi rutinitas kebanyakan orang yang paling banyak memakan waktu. Jangan sampai rutinitas yang seperti ini tidak bernilai pahala. Niatkan pekerjaan kita untuk misalnya yang bapak-bapak ya, untuk mencarikan nafkah untuk keluarga. Atau untuk membantu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa harta, beribadah juga menjadi lebih sulit. Ya, ada ibadah-ibadah yang tidak bisa terlepas dari harta. Walaupun tidak semuanya seperti itu ya. Tapi paling tidak kita ketika bekerja mengumpulkan harta tersebut ada niat ini. Niat agar harta ini bisa membantu kita untuk beribadah kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qasas mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah kehidupan akhirat
Maksudnya, carilah kemuliaan kehidupan akhirat pada nikmat yang Allah berikan kepadamu. Ini menunjukkan bahwa semua nikmat itu bisa kita gunakan untuk mencari kemuliaan akhirat. Harta bisa kita gunakan untuk kemuliaan akhirat kita. Kalau kita ketika bekerja meniatkannya untuk membantu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kegiatan kita, kesibukan kita dalam bekerja menjadi bernilai ibadah. Kemudian jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dalam masalah ibadah, semakin ikhlas, maka ibadahnya semakin besar pahalanya. Makanya ibadah-ibadah yang disembunyikan itu pahalanya lebih besar. Ibadah-ibadah yang disembunyikan itu pahalanya lebih besar. Kenapa jemaah? Kenapa? Karena biasanya lebih ikhlas. Dalam masalah sedekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Orang yang bersedekah lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kalau sedekahnya biasa dilihat orang, tidak mendapatkan pahala yang istimewa ini. Ada pahalanya, tapi tidak seistimewa ini. Bersedekah yang disembunyikan pada asalnya lebih afdal, lebih mulia, lebih besar pahalanya daripada sedekah yang ditampakkan. In tubdus sadaqati fa ni'immahi, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian memperlihatkan sedekah-sedekah kalian, maka itu amalan yang baik selama masih ikhlas. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kalian menyembunyikan sedekah-sedekah itu dan kalian berikan sedekah-sedekah itu kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Maka itu lebih baik bagi kalian. Zikir jamaah. Zikir itu ada pahalanya. Kalau zikir ini disembunyikan, pahalanya menjadi lebih istimewa. Makanya di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan istimewa dari Allah di akhirat nanti adalah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sendirian sampai matanya menangis. Jadi dia berzikir sendirian, tidak dilihat oleh orang. Ya, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang bisa mempunyai amalan yang disembunyikan, maka lakukanlah. Barang siapa yang bisa punya amalan
yang dirahasiakan, lakukanlah. Karena pahalanya akan menjadi semakin besar karena keikhlasan yang semakin tinggi. Ya, ini masalah niat ya. Kemudian yang ketiga ya. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Carilah amalan yang benar-benar sesuai dengan tuntunan. Dan kalau melakukan amalan ibadah, sebisa mungkin kita lakukan sesuai tuntunan. Jadi tahap yang pertama jamaah, jangan tergoda melakukan amalan yang aneh-aneh. Tidak ada dasarnya. Ditanya mana hadisnya, tidak bisa mendatangkan. Sudah berat, kalau ditanya mana dalilnya, ternyata tidak bisa mendatangkan dalil. Yang didatangkan dalil-dalil umum. Ini kan masuk dalam zikir. Kan Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini kan zikir. Jadi tidak ada masalah kita baca ya Latif sampai 60.000, sampai 100.000. Jamaah, kita zikir itu beribadah. Kita beribadah itu harus ada tuntunannya. Ini tahap pertama, ya. Kalau kita melakukan amalan-amalan ibadah, tidak ada contohnya dari Nabi, amalannya menjadi sia-sia jamaah. Allah tidak akan mau menerimanya. Walaupun niat kita baik. Walaupun niat kita baik. Jadi dalam masalah ibadah, niat saja itu tidak cukup. Harus sesuai dengan aturan. Kalau kita bekerja di kantor jamaah, atau bekerja di perusahaan, kita sebagai pegawai misalnya. Apakah kita bisa mengabaikan peraturan yang penting perusahaannya untung? Bisa kita seperti itu? Tidak bisa. Kita harus melakukan dua-duanya. Kita harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan dan kita harus berusaha menjadikan perusahaan itu berkembang dan mendapatkan keuntungan. Sebagai pegawai negeri juga demikian. Kita tidak bisa hanya berpikir yang penting negara ini tidak rugi. Yang penting negara ini dapat keuntungan. Adapun peraturan itu terserah saya. Tidak bisa seperti itu. Kalau dalam masalah duniawi saja seperti ini, apalagi dalam masalah ukhrawi, dalam masalah akhirat. Di samping kita harus ikhlas hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah, kita juga harus sesuai aturan, sesuai dengan tuntunan. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti aturan, jangan buat aturan-aturan sendiri. Kalian itu sudah dicukupi. Aturan beribadah sudah lengkap, tinggal kita jalankan. Ya, Islam itu sudah sempurna jamaah. Semuanya sudah lengkap. Kita sebagai penganut agama ini tinggal mengikuti. Tahap yang kedua jamaah, setelah kita tahu ini ibadah dari Nabi Muhammad SAW, maka lakukanlah sesuai tuntunan. Misalnya sholat, ya, sholat subuh ada tuntunannya jelas. Kalau kita melakukan sholat subuh jangan asal-asalan. Yang penting sholatnya sah, jangan seperti itu, rugi kita.
Salatlah salat subuh sesuai dengan sunnah-sunnahnya. Jangan hanya berpikir yang diwajibkan ini, yang diwajibkan ini, yang diwajibkan ini, itu yang saya lakukan. Ini malah menjadikan kita rugi sebenarnya. Walaupun kita dapat pahala. Kalau kita ingin umur kita benar-benar efektif untuk akhirat kita, ketika melakukan suatu ibadah, berusaha untuk melakukan sunnah-sunnahnya. Kalau sholat subuh, sunnahnya diperpanjang bacaan Al-Qur'annya. Bacaan Al-Qur'annya diperpanjang. Kalau ruku, ada bacaan rukunya, bacalah bacaan ruku yang disunnahkan itu. Kalau misalnya kita bisa punya waktu lama untuk sholat subuh, lamakan sholat subuhnya. Dan semua ibadah seperti ini jemaah. Haji misalnya. Hajilah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Semakin dekat haji kita kepada praktek hajinya Rasulullah, semakin afdal, semakin baik, semakin besar pahalanya. Umrah juga demikian. Ini harus menjadi prinsip dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita beribadah kita benar-benar mendapatkan manfaat yang besar dari ibadah itu. Kemudian jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang keberapa ini? Yang keempat, cari amalan-amalan yang istimewa. Cari amalan-amalan yang pahalanya istimewa. Di sana ada amalan iman. Ketika Rasulullah SAW ditanya, amalan apa yang paling afdal? Rasulullah jawab, al-imanu billah. Iman kepada Allah. Banyak ulama yang mengatakan bahwa iman kepada Allah ini merupakan amalan yang paling baik secara mutlak. Tidak ada yang lebih baik daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pelajari tentang Allah. Kita pelajari akidah, kita pelajari tauhid untuk mewujudkan keimanan ini. Taib. Kemudian ketika Rasulullah ditanya lagi, "Tsumma madza?" Setelah iman ini, amalan apa yang paling afdal? Rasulullah jawab, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan yang istimewa, tapi saat ini susah kita cari jihad fi sabilillah. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, setelah itu amalan apa lagi yang paling istimewa atau paling utama? Rasulullah katakan, hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Hadis ini jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah menunjukkan bahwa amalan-amalan ini sangat istimewa. Berusaha untuk melakukan amalan-amalan ini. Kemudian di antara amalan yang sangat istimewa adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan apapun bentuknya. Baik kesyirikan besar maupun kesyirikan kecil. Kita berusaha untuk menghindarkan diri dari kesyirikan-kesyirikan itu untuk mewujudkan tauhid. Karena tauhid adalah amalan ibadah yang sangat istimewa. Makanya di dalam Al-Quran perintah pertama kali adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Di surat Al-Baqarah Allah katakan, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wahai seluruh manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Maksudnya adalah beribadah dengan mentauhidkannya. Karena ibadah tanpa tauhid tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid menjadi tujuan diutusnya semua rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus seorang rasul
kepada setiap umat. Tugas mereka apa? Ani'budullah. Agar mereka beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan agar mereka menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang istimewa jamaah. Kalau tauhid bukan amalan yang istimewa, untuk apa para rasul semuanya diperintahkan untuk ini? Untuk apa para rasul diperintahkan untuk mengajak umatnya mentauhidkan Allah, kalau tauhid itu bukan amalan yang istimewa? Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya." Seandainya engkau wahai anak Adam mendatangiku dengan kesalahan-kesalahan yang sangat banyak sekali sampai memenuhi bumi. Saking banyaknya kesalahan sampai kesalahannya memenuhi bumi. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Tapi setelah itu engkau menghadap kepadaku tanpa melakukan kesyirikan apapun bentuknya, maka aku akan mendatangkan ampunan sepenuh bumi juga. Kata-kata engkau tidak melakukan kesyirikan kepadaku dengan apapun, ya, ini menunjukkan bahwa orang yang mentauhidkan Allah, dia menjaga tauhidnya dari kesyirikan-kesyirikan, ini merupakan amalan yang sangat besar sekali, sangat istimewa. Makanya Allah membalasnya dengan ampunan yang sangat besar sekali. Ampunan yang sepenuh bumi. Termasuk di antara amalan yang istimewa jamaah, puasa. Ya, puasa ini amalan yang istimewa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan pahala puasa saking besarnya pahala puasa. Ya. Begitu pula dengan menuntut ilmu agama. Ini amalan yang istimewa. Menuntut ilmu agama. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahhat niyatuh. Ilmu agama itu tidak ada yang menandinginya apabila niatnya benar. Ya, menuntut ilmu agama sangat luar biasa istimewanya. Kemudian mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini lebih khusus ya. Al-Quran termasuk ilmu agama ya. Tapi lebih khusus. Mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ini sesuatu yang sangat istimewa. Satu hurufnya berapa kebaikan ibu-ibu? 10 kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Membaca salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan yang sangat istimewa. Karena 1 kali salawat saja Allah balas dengan 10 kali salawat. Akhlak yang mulia. Ini amalan yang sangat istimewa. Rasulullah katakan, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian mendakwahkan Islam, mendakwahkan kebaikan kepada manusia. Ini juga amalan yang sangat istimewa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, ad-dallu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang memberikan petunjuk kebaikan kepada orang lain itu seperti orang yang melakukan kebaikan itu.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan termasuk di antara amalan yang tidak terputus, ya, ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaatnya. Ya, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Ini menunjukkan bahwa mendakwahkan kebaikan kepada orang lain itu sangat luar biasa pahalanya. Begitu pula, ya, bersabar dalam menerapkan agama. Sabar. Di zaman fitnah seperti ini, zaman yang kita lihat ya, sekeliling kita, orang-orang jauh dari agama. Banyak orang-orang yang melupakan agamanya. Di lingkungan yang seperti itu, menerapkan agama Allah lebih berat. Ya, pakai kerudung besar saja dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Itu baru kerudung besar. Belum pakai cadar. Ya. Dan subhanallah, ya banyak orang yang kalau dikaitkan ke Islam tidak senang. Padahal kalau dikaitkan ke selain Islam biasa-biasa saja. Ya. Misalnya kalau ada orang pakai celana. Pakai celana di atas mata kaki. Kalau dia inginnya mengikuti mode orang-orang yang di luar Islam, biasa-biasa saja. Tapi kalau dia inginnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia anggap ini pemahaman yang ekstrim. Sesuatu yang aneh ya di zaman fitnah, di zaman yang sudah rusak seperti ini. Ya, di zaman yang seperti ini kita butuh bersabar dalam menerapkan agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, "Inna min waraikum ayyamas sabr." Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari yang dipenuhi dengan kesabaran, ya. Lil mutamassiki fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru khamsina minkum. Untuk orang yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, hari-hari di mana kita butuh kesabaran dalam menerapkan agama Islam. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya di hari-hari itu akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. 50 orang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ya betapa besarnya pahala berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman yang sudah rusak. Semakin kita berat menjalankan agama Allah, maka semakin besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dan ini menjadi penutup dari tema kita pada kesempatan kali ini. Perhatikan hal-hal yang menjadikan amalan lebih afdal. Perhatikan hal-hal yang menjadikan amalan lebih afdal. Seperti misalnya waktu. Waktu bisa menjadikan amalan lebih afdal. Karena semakin mulia waktu, maka semakin mulia amal yang dilakukan di dalamnya. Makanya amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan lebih mulia daripada amalan-amalan yang dilakukan di selain bulan Ramadan. Walaupun amalannya sama. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan lebih mulia daripada membaca Al-Quran di selain bulan Ramadan. Membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar lebih mulia daripada membaca Al-Quran di selain malam Lailatul Qadar. Di sana ada 10
hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amalan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai Rasulullah ditanya, "Walal jihad fi sabilillah?" Walaupun amalan yang dilakukan di waktu lain itu berupa jihad fi sabilillah, Rasulullah katakan, "Iya, walaupun jihad fi sabilillah." Kecuali kalau orang tersebut keluar dari rumahnya untuk berjihad, kemudian dia mati syahid di peperangan. Tapi selain itu, amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan waktu kita beramal. Amalan di hari Jumat lebih mulia daripada amalan di hari lain. Ya, karena hari Jumat itu termasuk di antara hari yang paling mulia. Amalan di bulan suci. Bulan suci itu apa saja jamaah? Ada bulan Rajab. Ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya, ini bulan suci. Ada 4 ya. Ada salah kaprah dalam bahasa kita. Bulan Ramadan disebut bulan suci. Ya, ini sebenarnya salah kaprah ya. Yang benar bulan Ramadan itu bulan keberkahan. Ya. Adapun bulan suci hanya 4. Ya, bulan suci itu hanya 4, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Adapun bulan Ramadan itu sebaiknya disebut sebagai bulan keberkahan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya demikian, syahrun mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Taib, tempat jamaah, tempat termasuk di antara sesuatu yang mempengaruhi kemuliaan ibadah. Semakin mulia tempatnya, semakin mulia ibadahnya. Makanya di Masjidil Haram salat dilipat gandakan hingga 100.000 kali. Karena kemuliaan tempat itu. Ya, karena kemuliaan tempat tersebut. Salat di Masjid Nabawi dilipat gandakan hingga 1000 kali lipat. Karena kemuliaan tempat itu. Salat di Raudhah di Masjid Nabawi lebih mulia daripada di tempat lain. Membaca Al-Quran di Masjidil Haram lebih mulia daripada membaca Al-Quran di tempat lain, walaupun kita tidak katakan dilipat gandakan hingga 100.000 kali ya. Kita tidak bisa katakan seperti itu ya. Tidak seperti yang disebutkan oleh sebagian orang yang mengatakan sedekah di Masjidil Haram itu akan dilipat gandakan hingga 100.000 kali. Ya, ini butuh dalil ya. Ini butuh dalil dan tidak ada dalil yang menunjukkan hal seperti itu. Kita katakan sedekah di Masjidil Haram atau di tanah haram itu lebih afdal daripada sedekah di selain tempat itu. Tapi berapa kali lipatnya kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Ya, karena tidak ada hadis yang menjelaskan hal itu. Baik. Termasuk di antara yang bisa mempengaruhi besarnya pahala sebuah amalan adalah besarnya manfaat ibadah kita. Besarnya manfaat amalan kita. Saya contohkan ya, misalnya bersedekah. Sama-sama 100.000 jamaah. Kalau kita sedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan sekali, dan untuk sesuatu yang dibolehkan, itu lebih besar pahalanya daripada kita sedekah kepada orang yang tidak terlalu butuh. Begitu pula dengan amalan ibadah yang lain. Misalnya membangun masjid di tempat yang memang masyarakatnya sangat membutuhkannya. Ini jauh lebih afdal
daripada membangun masjid di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya mereka masih bisa beribadah di masjid lain. Kebutuhan mereka terhadap masjid kurang. Begitu pula dengan sekolah-sekolah sunnah. Sekolah-sekolah yang mengajarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekolah yang mengajarkan agama. Itu lebih dibutuhkan oleh masyarakat daripada sekolah-sekolah yang tidak demikian. Ya intinya amalan semakin banyak manfaatnya untuk masyarakat, maka dia semakin banyak pahalanya. Ya, maka pilih amalan-amalan yang banyak manfaatnya. Kemudian amalan yang lebih lama manfaatnya. Ini juga lebih besar pahalanya. Kalau kita wakaf jamaah, kita punya pilihan. Kita ada wakaf tanah, kita ada wakaf bangunan, kita ada wakaf mobil, kita ada wakaf Quran, ada wakaf yang lainnya. Semakin lama manfaat wakaf kita, semakin besar pahalanya. Ya, semakin lama manfaat wakaf kita, semakin besar pahalanya. Kemudian jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang ingin ana sampaikan di akhir ini adalah lakukanlah amalan-amalan yang Allah mudahkan untuk kita. Ya. Jangan sampai kita hanya melihat zat ibadah saja. Misalkan ya, orang yang kemampuan keuangannya tidak baik. Jangan berambisi untuk sedekah yang banyak. Jangan berambisi untuk sedekah yang banyak. Karena Allah tidak memudahkan dia untuk bersedekah. Ya sedekah sedikit. Ya sesuai kemampuannya. Kemampuannya sedikit, sedekah sedikit. Kalau misalnya orang yang miskin ini dimudahkan oleh Allah untuk berzikir yang banyak. Berzikir yang banyak. Ada orang kaya dimudahkan oleh Allah untuk bersedekah yang banyak, maka sedekah yang banyak. Ada orang yang punya ilmu agama dimudahkan oleh Allah untuk mengajarkan kepada orang lain, maka semangatlah untuk melakukan itu. Itu amalan yang Allah mudahkan untuk dia. Ada orang yang punya semangat untuk berpuasa. Orang lain susah untuk berpuasa, tapi dia dimudahkan oleh Allah berpuasa. Kalau berpuasa tidak merasa keberatan, maka bersemangatlah untuk berpuasa. Dan begitu seterusnya jamaah. Misalnya dokter ya, dokter. Dia dimudahkan oleh Allah untuk memberikan pengobatan. Dia bisa gunakan itu untuk ladang pahala. Dia bisa gunakan itu untuk ladang pahala. Misalnya yang datang orang miskin, dia gratiskan. Allah mudahkan itu untuk dia. Kalau kita yang bukan dokter tidak bisa melakukan amalan itu. Ya. Kalau misalnya dia hanya bisa menggratiskan periksanya saja. Gratiskan periksanya. Obatnya dia beli sendiri. Kalau misalnya ada orang dia sebagai teknisi. Kalau dia sebagai teknisi dan dia bisa misalnya melakukan untuk dakwah, maka dia bisa gunakan kemampuannya tersebut untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya jemaah, apa yang dimudahkan oleh Allah untuk kita, bersemangatlah melakukannya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita harus membaca sholawat apabila kita berdoa di waktu sujud? Ya, kalau kita sujudnya lama tidak masalah. Ya, kata-katanya kita harus, ya, tidak harus membaca sholawat itu. Tapi membaca sholawat itu menjadi sebab mustajabnya doa kita. Ya, menjadi sebab mustajabnya doa kita. Kalau misalnya kita sujudnya panjang, ya tidak masalah kita membaca sholawat. Tapi kalau tidak membaca sholawat pun tidak ada masalah. Ya, bahkan di dalam hadis disebutkan di antara bacaan sujud, ya, subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma aghfirli. Dan itu doa, ya, hanya didahului tasbih, didahului hamdalah, kemudian doa langsung, tidak ada sholawatnya. Ya, intinya membaca sholawat tidak ada masalah ketika sujudnya panjang. Tidak membaca pun tidak ada masalah, wallahu a'lam. Apakah kita boleh berdoa di saat sujud dan sebelum salam dengan bahasa Indonesia? Ini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, dan ana menguatkan yang membolehkan. Ana menguatkan yang membolehkan. Kenapa? Karena itu doa. Karena itu doa, walaupun berbahasa Indonesia. Dan doa secara umum diperintahkan oleh Nabi SAW ketika sujud dan ketika sebelum salam. Ya, Rasulullah SAW tidak memerintahkan kita untuk berdoa dengan bahasa Arab. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berdoa. Dan berdoa itu bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa lainnya, namanya sama-sama doa. Ya, itu yang lebih anak kuatkan, wallahu taala alam. Namun kalau bisa bahasa Arab, sebaiknya tetap menggunakan bahasa Arab untuk keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Ya, tapi kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, ya berdoa saja pakai bahasa Indonesia. Begitu pula jamaah ketika ada orang kalau dia berdoa dengan bahasa Arab dia tidak faham apa artinya. Tapi kalau dia berdoa dengan bahasa Indonesia dia bisa khusyuk karena faham artinya. Orang yang seperti ini lebih baik berdoa dengan bahasa Indonesia. Karena Rasulullah SAW pernah menyabdakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabahi doanya orang yang hatinya lalai. Ya, termasuk di antara orang yang hatinya lalai adalah orang yang ketika berdoa dia tidak tahu apa yang dia minta. Apa yang dia minta tidak tahu. Ini gimana dia bisa khusyuk dalam doanya. Wallahu a'lam. Taib, ada pertanyaan di luar tema ya. Ustadz, bagaimana suami seringkali ucapkan kata pisah? Ini sangat berbahaya sekali jamaah. Allahul musta'an. Ya, talak itu bisa jatuh tanpa saksi. Bisa jatuh tanpa keputusan dari pengadilan agama jamaah. Jadi jatuhnya talak itu dengan sebab
talak jatuh. Sebab talak jatuh itu ucapan dari suami untuk menalak istrinya. Dan pisah itu termasuk dalam bahasa kita ya. Pisah itu termasuk kata talak yang tegas. Kalau ini keluar, maka terjadilah talak. Maka berhati-hatilah jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah dalam masalah talak. Jangan sampai keluar kata itu. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Ya, walaupun istrinya minta terus. Karena mungkin lagi sebel, istrinya minta untuk ditalak. Ya, jangan keluar kata-kata talak, kata-kata cerai, kata-kata pisah dari suami. Karena itu kalau sudah keluar, ya, konsekuensinya sangat berat sekali. Ya, apalagi kalau sudah 3 kali. Ya, kalau sudah 3 kali sudah selesai hubungannya. Tidak boleh kembali lagi kecuali setelah dinikahi orang lain istrinya, kemudian istri tersebut digauli oleh suami barunya, kemudian setelah itu ditalak secara natural, bukan karena direncanakan. Ini sesuatu yang sangat berat ya. Wallahu a'lam. Maka harus hati-hati ya dalam masalah itu. Taib jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, karena waktu sudah zuhur ya. Mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaatnya untuk kita semuanya ya, memberikan manfaat untuk kita semuanya dari kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita, menjaga lahir batin kita, menjaga agama dan dunia kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita bisa berjalan di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita semuanya dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.